Papa pribadi yang bertanggung jawab, dia juga sabar. Saya jarang sekali lihat dia marah. Jadi benar-benar satu figur yang saya kagum lah dengan Papa. Setelah dia bertobat, Papa punya kebiasaan baru. Jadi dia suka sekali ajak keluarga jalan, pergi kemana gitu. Ya seperti Sabtu-Sabtu lainnya, Papa bilang hari ini kita mau pergi. Kita semua siap-siap lah. Papa udah pergi, ambil mobil. Kita tunggu 10 menit, 15 menit. Papa nggak kebalik-balik. Ya udah kita sekeluarga akhirnya mutusin kita akan ke toko. Pas pintu dibuka, yang pertama saya lihat adalah ya di pojok kiri bawah itu ada satu sosok. Ya saya tahu itu Papa gitu. Tengkurap posisinya dan di sekelilingnya tuh banyak air. Ternyata cairan itu darah. Pas lihat itu ya kita semua kaget ya, shock pasti. Akhirnya kita putusin udah kita mesti bawa nih, cepet-cepet kita mesti bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang ini pembunuhan. Saya kecewa sekali lah dengan Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan ada, seharusnya Tuhan bisa jaga Papa. Setelah semua lewat, saya tetap pelayanan di gereja, tapi dengan satu sikap hati yang berbeda. Yaitu saya mau bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dan saya mencoba membuktikannya dengan hidup saya. Ya saya akan tetap ada di gereja, saya akan pelayanan, tapi pada saat itu saya rusak hidup saya. Saya coba rokok, saya terikat dengan pornografi, saya coba banyak dosa. Kurang lebih 3 tahun ya, saya menjalani kehidupan yang seperti itu. Satu hari, saya diajak ke camp sama temen. Nah di camp itu, ya lagi puji-pujian, lagi nyanyi gitu biasa. Tiba-tiba saya nangis. Saya ingat lagi tuh, masa-masa di mana saya ketemu Papa saya angkat, bawa naik bajai, lalu pindah ke taksi, bawa ke rumah duka. Lalu setelah film tentang rekonstruksi pembunuhan Papa itu selesai, tiba-tiba lanjut, kayak Tuhan kasih lihat, Tuhan Yesus ada di kayu salib. Dan mata Tuhan itu menatap ke saya gitu. Tuhan tanya, kamu tahu nggak siapa saya? Gitu. Ya pertanyaan saya nggak bilang, saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu. Terus Tuhan tanya sekali lagi, kamu tahu nggak saya siapa? Dia bilang, saya tahu Tuhan. Tahu Tuhan Yesus. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Tuhan tanya sekali lagi, kamu tahu nggak siapa saya? Ya udah saya jawab, Tuhan saya tahu. Kamu Tuhan Yesus gitu. Tuhan bilang sama saya, David kamu tahu nggak? Saya memang betul saya Tuhan Yesus. Tapi yang kamu harus tahu adalah saya bukan cuma Tuhan buat kamu, tapi saya juga Papa buat kamu. Di titik itu saya ditantang lah untuk mau nggak kamu ampuni pembunuh Papa kamu. Ya karena Tuhan udah jamah hidup saya berubah. Saya bilang, ya Tuhan saya mau ampuni. Saya mau ampuni, bahkan saya mau mengasihi dia. Banyak sekali juga anak Tuhan yang mengaku sudah percaya Tuhan, tapi punya dendam dengan orang lain, masih simpen kesalahan orang. Lepaskan pengampunan. Kalau kita nggak ngampunin orang yang bersalah sama kita, maka Bapak kita nggak bisa ampuni kita. Dan itu artinya adalah surga bukan bagian kita. Ini gawat, ini masalah kekekalan. Tuhan kita, Tuhan Yesus itu bukan cuma Tuhan yang kayaknya jauh, nggak bisa dijangkau gitu. Tapi dia adalah Bapa, dia juga sahabat buat setiap kita. Artinya apapun yang kita alami, apapun kondisi kita, dia Tuhan yang adalah sahabat yang selalu ada sama-sama kita. Saya David dan ini ceritaku.